Hai, assalamualaikum, welcome back my YouTube channel Easy Cooking. Mau masak apapun jadi lebih mudah. Teman-teman tonton terus videonya ya, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Hai, kali ini saya akan share resep dan cara membuat kue coklat ulang tahun. Ini gampang banget bikinnya, nggak perlu pakai mixer, nggak perlu pakai oven, cukup pakai peralatan seadanya di rumah dan ada takaran sendoknya. Untuk hasil kuenya seperti ini enak dan coklat banget, nggak kalah dengan kue tart mahal sekalipun. Jadi teman-teman bisa langsung praktekin di rumah ya. So, langsung saja kita persiapkan bahan untuk bikin base cake-nya atau kue brownies. Pertama, siapkan 6 butir telur, 18 sendok makan tepung terigu, 8 sendok makan gula pasir, 4 sendok makan coklat bubuk, 9 sendok makan margarin dicairkan, 1 sendok teh emulsifir, bisa pakai SP, TBM ataupun ovalet, dan terakhir setengah sendok teh baking powder. Untuk cara membuat kue browniesnya, pertama campur dulu bahan-bahan kering seperti tepung terigu, coklat bubuk, dan juga baking powder. Aduk-aduk sampai tercampur merata, lalu sisihkan. Kemudian pecahkan 6 butir telur. Tambahkan 8 sendok makan gula pasir. Dan 1 sendok teh emulsifir, saya pakai SP. Setelah itu, kocok ketiga bahan ini sampai mengembang, kental, putih, dan berjejak. Ini saya pakai kocokan manual aja, sekitar 20-25 menit itu sudah mengembang. Jadi kalau pakai kocokan manual itu nggak harus cepet ngocoknya, asal teman-teman konsisten aja. Kalau tangan kanan capek, pindah ke tangan kiri. Kalau capek, pindah lagi ke tangan kanan, begitu seterusnya. Dan di video ini memang dicepetin ya speednya. Nah, ini udah mengembang banget, kental, putih, dan berjejak. Ini udah cukup. Oh ya, kalau teman-teman mau pakai mixer juga boleh ya. Nah, selanjutnya masukkan bahan-bahan kering yang sudah dicampur tadi sambil disaring seperti ini. Masukkan sepertiganya dulu, lalu aduk-aduk sampai tercampur merata. Masukkan lagi tepungnya, lalu aduk-aduk sampai tercampur merata. Ulangi sampai tepungnya habis ya. Kalau tepungnya sudah tidak ada yang menggumpal, kemudian tuang setengah margarin yang sudah dicairkan. Aduk-aduk sampai tercampur merata. Dan terakhir, tuang sisa margarin, lalu aduk-aduk, pastikan semua adonan sudah tercampur merata. Setelah itu, siapkan loyang yang sudah dilapisi dengan kertas roti dan juga margarin. Lalu tuang adonan brownies ke dalam loyang. Ini saya pakai loyang diameter 18 cm. Disarankan pakai loyang yang lebih besar, kalau nggak yang lebih tinggi ya, karena nanti hasilnya mumbul banget. Nah, ini tinggal dikukus aja pakai api sedang selama kurang lebih 30 menit. Untuk tes kematangan bisa ditusuk seperti ini. Kalau tidak ada adonan yang menempel, berarti browniesnya sudah matang ya. Nah, ini dia brownies yang sudah matang. Seperti yang saya bilang tadi, ini hasilnya mumbul banget. Harusnya saya kukus 2 kali, tapi karena buru-buru nggak jadi. Tapi nggak apa-apa, browniesnya tetap cantik. Setelah dipindah ke dalam piring, lalu bagi browniesnya menjadi 3 bagian. Dan bagian atasnya sengaja nggak saya rapihin karena untuk dimakan sendiri aja.
Pelan-pelan aja ngirisnya. Kalau teman-teman gak punya pisau roti, boleh pakai pisau biasa. Nah, ini dia bagian dalam browniesnya. Bagus banget kan, gak kalah dengan yang di oven. Tapi kalau adonan browniesnya mau di oven juga boleh ya. Jadi kalau dikukus, hasil browniesnya itu teksturnya lembab dan empuk. Sedangkan kalau di oven, tekstur browniesnya itu garing di luar dan lembut di dalam. Jadi balik lagi ke teman-teman ya, lebih sereknya dikukus atau di oven. Kalau browniesnya sudah dibagi, sisihkan dulu. Selanjutnya kita bikin bahan lapisan atau coklat ganasnya. Ini ada 100 gram whipped cream cair, 150 gram DCC, dan 100 gram WCC. Untuk cara membuatnya, cincang dulu DCC dan WCC. Buat teman-teman yang belum tahu, DCC itu dark cooking coklat, sedangkan WCC itu white cooking coklat. Bisa beli di toko bahan kue, ada merek Colata harganya 20.000, ada juga Galeto sekitar 13.000. Nah, ini udah ditakar 100 ml, selanjutnya panaskan dulu whipped cream cair dengan cara ditim seperti ini. Sambil diaduk-aduk, kalau sudah agak berbuih, masukkan semua coklat yang sudah dicincang. Aduk-aduk sampai coklatnya meleleh semua. Nah, seperti ini udah cukup, matikan apinya. Setelah itu, tuang coklat di atas layer brownies yang pertama sampai menutupi semua permukaan atas browniesnya ya. Kemudian taruh layer kedua brownies di atasnya. Lalu beri coklat lagi, ulangi cara yang sama sampai layer ketiga nanti ya. Nah, kalau layer ketiga sudah diberi coklat, dinginkan dulu ke dalam kulkas selama 10 menit biar coklatnya lebih set. Setelah itu, timpa lagi dengan sisa coklat ke semua sisi brownies sampai browniesnya tertutupi semua dengan coklat. Pelan-pelan aja ya. Jadi hias kue itu gampang-gampang susah sih. Saya juga belum begitu mahir hias kue. Jika coklatnya sudah dioles semua, bersihkan dulu bagian pinggir-pinggirnya. Nah, ini sudah saya bersihkan, hasilnya seperti ini. Biar kuenya lebih cantik lagi, saya taburi sprinkle di atasnya. Untuk sprinklenya bisa juga diganti dengan meses, choco chip, kacang almond, atau yang lainnya. Atau kalau mau polos juga udah bagus kok. Jika sudah selesai, dinginkan dulu ke dalam kulkas biar coklatnya lebih set ya. Nah, ini kue coklatnya udah jadi, cantik banget kan? Coba kita lihat bagian dalamnya. Nah, bagian dalamnya seperti ini.
Jadi kue coklatnya ini kalau disimpan di suhu ruang bisa tahan sampai 3 harian. Kalau disimpan ke dalam kulkas bisa tahan sampai 1 minggu. Nah, bisa dilihat lapisan coklatnya itu beneran meleleh. Jadi bukan coklat garing ya. Karena saya pakai whipped cream dan itu yang bikin rasanya makin nyoklat. Nah, tips dari saya, kalau kue coklatnya disimpan di kulkas, sebelum dimakan, keluarkan dulu dari kulkas, tunggu 10 menit biar coklatnya meleleh, terus biar browniesnya juga balik empuk lagi, baru dimakan. Saya jamin deh untuk tekstur dan rasanya bakalan tetap sama. Browniesnya empuk banget dan coklatnya lumer banget di mulut. Gimana? Gampang banget kan, teman-teman? Thanks for watching. Please subscribe, like, comment, share. Terima kasih sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Wassalamualaikum.